Selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sejenak marilah kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025, diambil dari Almanak KKBP dalam ayat 2 Tesalonika 1 ayat 3. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, banyak alasan mengapa orang selalu mengucap syukur di dalam hidupnya. Mungkin karena masih diberikan Tuhan kesehatan, umur yang panjang kepadanya. Mungkin juga ditambahkan Tuhan berkat di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah keluarganya. Mungkin juga apa yang ia harapkan, ia cita-citakan selama ini telah berhasil dan telah diberikan dan dijawab Tuhan doa-doanya. Sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nats kita pada pagi hari ini, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena mengingat jemaat Tesalonika. Apa dasar? Apa yang menyebabkan membuat Paulus mengucap syukur kepada Tuhan ketika mengingat jemaat Tesalonika? Apakah karena jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang populer? Apa karena jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang sukses? Ternyata bukan, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dinyatakan dalam nats kita hari ini, ada dua alasan mengapa Paulus ketika mengingat jemaat Tesalonika, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam nats ini, karena iman jemaat Tesalonika semakin hari semakin bertumbuh. Mereka sabar, tabah dalam menghadapi kehidupan. Walaupun banyak penderitaan, penganiayaan datang silih berganti ke dalam kehidupan mereka, tetapi mereka justru menjadikan tantangan penderitaan penganiayaan itu menjadi ajang bagi mereka semakin dekat bagi Tuhan. Dan iman mereka ternyata semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah. Buah dari iman mereka, mereka tunjukkan, mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari kepada sesama. Mereka saling mendoakan, saling menguatkan, saling berbagi, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Itu makanya dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Selain iman, buah dari iman itu ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling melengkapi, saling berbagi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Walaupun mereka berbeda-beda, berbeda dari karakter, berbeda dari sudut pandang pemikiran, berbeda dari sudut pandang finansial, tetapi tidak menjadikan perbedaan itu menjadi ajang pemisah untuk mereka, tetapi saling memperlengkapi, saling bahu-membahu, saling mendoakan. Ini semakin mengingatkan kita sebagai tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita telah disatukan oleh darah Kristus. Dan kepala kita adalah Kristus. Oleh sebab itu, mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Karena kita satu tubuh, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Tetap satu dalam Kristus, saling mendoakan, saling membantu, saling memperlengkapi. Jemaat di Tesalonika terkenal sebagai jemaat yang bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Apakah kita telah bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan dalam pengharapan? Jadilah jemaat yang bertumbuh dalam iman,
dalam kasih, dalam pengharapan. Bukan menjadi jemaat yang bertumbuh dalam keluh kesah, dan menjadi jemaat yang tidak peduli, dan menjadi jemaat yang selalu ketakutan dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami agar kami bisa menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Kiranya Tuhanlah yang mengingatkan kami, mengurapi kami, agar kami bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Pada hari ini juga Tuhan, kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Oleh sebab itu, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, memberkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di satu hari ini. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, mengurapi kami satu persatu, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jugalah kiranya memberikan kesembuhan, umur yang panjang kepada kami semua, dan memberikan berkat yang melimpah kepada kami secara khusus. Jikalau ada jemaat-Mu di antara kami Tuhan, yang sedang sakit dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Apapun yang kami harapkan, cita-citakan dalam hidup, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami imani, cepat atau lambat Tuhan akan berikan, karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang Engkau akan berikan kepada kami. Amin. Pada kesempatan ini juga kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran. Mazmur 20 ayat 5 mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati.